Oke guys, sekarang kita sudah nyampe di toko pupuk. Kita akan survei apa saja herbisida yang ada di toko pupuk ini yang banyak dipakai oleh para petani. Oke sahabat tani, mari kita simak. Pertama kita lihat dulu paraquat. Ini sistem kontak ya. Sistem kontak ini mereknya Turmadan. Oke. Ini kekuatannya 328 SL. Nah, ini ya herbisida kontak purna tumbuh yang berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan bergolong rumput pada tanaman karet. Oke. Nah, ini ya rumput-rumputnya ya, untuk rumput halus dan anak-anak kayu juga bisa ini ya. Kita lihat petunjuknya. Nah, ini dia. Oke. Ini yang kontak ya, sahabat tani. Ya, kita akan melihat rumput apa saja yang bisa digunakannya. Gulma berdaun lebar, terus golongan rumputnya ini ya, untuk anak-anak kayu, rumput-rumput pakis-pakisan ini mampu ya, soalnya tinggi dosisnya. Oke, yang kedua kita lihat ada ini paraquat juga ya, paraquat juga ini ya. Ini SL nya cuma 276 ya kekuatannya. Tuh, herbisida untuk menggunakan terbatas, hanya digunakan oleh pengguna yang bersertifikasi. Oke, herbisida kontak purna tumbuh berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan gulma golongan rumput pada budidaya kelapa sawit. Nah, ini ya. Nah, ini rumput-rumputnya hampir sama dengan yang tadi ya. Hampir sama. Nah, ini dia golongan rumputnya untuk rumput-rumput yang seperti ini. Nah, bisa untuk rumput yang seperti ini. Ini yang bisa di sawah-sawah ya, di rawa-rawa bisa biasanya nih. Nah, ini juga ini yang berair nih. Kalau bisa dicampur Indomin ya, supaya lebih ampuh, lebih masuk ke dalam akarnya ya. Nah, ini ya untuk kelapa sawit, bisa untuk kebun kelapa sawit. Gulma-gulmanya, rumput-rumputnya ini ya. Oke. Sekarang kita ke Gramoxone dulu ya. Oke, Gramoxone ini SL nya 276 ya, 276 SL. Nah, ini hampir sama juga sama ini, sama Promoxone, dia Proquat juga ya. Nah, sudah tuh di sini ada yang apa ini, Promotop. Promotop ini bahan aktifnya isoprofil amina glifosat ya. Ini herbisida sistemik ya. Maksudnya sistemik ini dia sampai ke akar. Kalau yang kontak dia mati atas aja, membakar atas saja. Herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit pada tanaman kelapa sawit. Untuk gulma-gulmanya ya. Oke.
Nah ini berdaun lebar ya. Nah, bisa juga untuk alang-alang, untuk bunga-bunga itu, gulma-gulma yang berbentuk bunga-bunga itu bisa juga ya. Ini ampun, ini kekuatannya tinggi nih, 531 SL, tinggi kekuatannya, mantap ini. Oke ya, sekarang kita akan beralih ke yang sistemik lagi ya. Ini ada Rasengan mereknya ya. Nah ini contoh-contoh rumput-rumputnya ya. Ya sistemik ya, sistemik sama tadi, sama Promotop. Nah ini Rasengan, kekuatannya 490 ya. Nah ini rumput-rumputnya ya. Nah, mungkin di daerah kalian mungkin ada juga yang mereknya seperti ini, atau bukan merek seperti ini tapi kekuatannya sama seperti ini, 490 SL. Nah ini mampu ya, mampu mengendalikan hama gulma rumput yang seperti ini ya. Nah ini Borreria alata. Nah yang seperti ini yang sering banyak ulat bulunya ya. Nah ini juga yang ada bunga-bunga putihnya. Nah ini pakis-pakisan ya, nih pakis-pakisan bisa. Nah ini rumput-rumput yang sering di bawah sawit ya. Nah ini alang-alang bisa juga ini. Nah ini bagus juga ini ya. Oke, harganya pun mungkin beda-beda ya di tempat kalian. Di sini juga beda-beda harganya. Oke, sekarang kita ada mereknya Roundup Plus. Nah Roundup Plus ini dia Roundup juga, cuman dia plusnya itu plus lindominnya ya. Dia udah ada campurannya, udah tercampur langsung. Oke, kekuatannya 360 per 5 SL. Oke, ini sistemik juga ya Roundup Plus ini ya. Dia cocoknya di rawa-rawa yang berair ya. Nah ini gulma berdaun lebar bisa, terus gulma berdaun sempit bisa juga ya. Nah ini untuk gulma-gulma di bawah pohon sawit ya. Nah ini untuk alang-alang juga bisa, lahan tanpa tanaman. Oke, ini bisa untuk di rawa-rawa ya. Ini di rawa-rawa bisa, di lahan gambut bisa pun bisa. Nah ini Roundup ya, ini Roundupnya nih. Kalau Roundupnya nih khusus alang-alang ya, alang-alang rumput-rumput biasa juga bisa ini. Nah ini kekuatannya 486 SL ya. Nah ini bagus nih ya, ini yang paling tertinggi harganya ya diantara sistemik lainnya. Oke ya, ini yang tadi ya Ramadan, ini Promotop yang tadi, ini Promoxon yang tadi. Oke, nah sekarang, nah inilah beberapa jenis inilah yang ada di toko ini ya. Oke, nah mungkin tempat kalian mereknya beda-beda ya, tapi ya kita harus memperhatikan dulu ininya, kekuatannya, SL-nya. Nah, kalau misalnya rumputnya tebal, rumputnya sulit dijangkau, itu harus dicari kekuatannya lebih tinggi ya, seperti ini tadi, seperti Promotop ini tadi. Ini kekuatannya 531, besar kekuatannya ini. Nah kalian harus cari yang seperti ini. Nah misalkan kalian mau nyemprot di lahan-lahan yang rawa yang ada airnya, itu bisa juga menggunakan Promoxon ini ya. Promoxon ini bisa juga, walaupun dia 276 tapi dia ini tinggi juga. Promoxon ini kan kontak. Nah ini kalau mau di rawa-rawa harus kalian campur dengan lindomin. Nah lindomin ini seperti ini. Nah seperti ini. Nah lindomin ini kalian harus mencampurnya ini. Nah satu tank itu kalau misalnya yang lahan rawa rumputnya tebal, itu kalian campurkan ininya 100 mili per tanknya, 100 mili, yang ininya sekitar 50 mili lindominnya. Nah lindomin ini campuran ya. Nah dia untuk membasmi rumput-rumput yang bertekstur berair, contohnya seperti talas-talasan,
ini apa namanya, pokoknya yang tanaman yang tumbuh di air ini ampuh ya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian mau menyampur ini juga yang sistemik, bisa juga ini campur. Cuman dia ini kalau misalnya di darat, kalau di lahan-lahan rawa gambut itu saya sarankan untuk yang ini saja, karena saya sudah pernah mencobanya, yang kontak lawan Lindomin ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kalian mau menyemprot yang banyak kayu-kayunya, nah, kayunya dilihat dulu. Kalau kayunya kecil-kecil kayak singganen seperti itu, kalian juga bisa mencampurkan ini Promoxon, ini bisa juga Turmadan, ini bisa juga. Nah, itu harus dicampurkan dengan ali atau serbuk ali. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, Grand Ali ini. Nah, kalau misalkan kalian ada banyak singganen, rumput-rumput singganen, oke. Nah, ini kalau untuk anak-anak kayu ya, Grand Ali ini boleh dicampurkan ke yang kontak ya. Apa yang kontak apa aja ya, nggak yang seperti ini aja, yang nggak Promoxon aja. Bisa juga Turmadan, bisa juga Gramoxon. Itu harus dicampurkan dengan Ali seperti ini. Nah, ini dicampurkannya, aplikasinya langsung saja ke dalam botolnya, langsung diguncangkan, baru disemprot. Kalau banyak kayunya itu bisa dicampurkan untuk ali yang 5 gram seperti ini, sekitar 5 bungkus, masukkan ke dalam sini, ke dalam botol misalkan Gramoxon atau Promoxon ini. Nah, campurkan lalu diguncang, baru disemprotkan. Nah, untuk takarannya itu 100 ml cukup untuk rumput yang sedang. Kalau misalkan rumput yang tebal itu bisa 150 ml. Oke ya, udah cukup jelas ya. Ini untuk anak-anak kayu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian menemukan rawa untuk alang-alang itu sulit-sulit gampang ya membasminya, itu bisa menggunakan yang sistemik ya. Nah, contohnya Roundup ini bisa. Oke, Roundup yang putih ini. Nah, Roundup yang ini juga bisa, cuman dia agak banyakin dosisnya ya. Kalau Roundup ini cukup 100 ml, yang ini bisa 120 atau 150 ml. Oke, itu untuk alang-alang ya, untuk di darat. Ini juga untuk yang efektifnya untuk di darat ya, yang sebagai sistemik seperti ini untuk di darat. Oke ya. Sekarang kita akan membahas tentang insektisida ya. Di sini ada apa aja di toko ini? Ini ada decis ya. Decis ini untuk hama-hama seperti semut untuk di tanaman-tanaman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sebenarnya decis ini seperti ini. Itu untuk semut, untuk belalang, ini bisa ya. Oke ya. Oke, inilah herbisida untuk membasmi gulma pada tanaman apa saja ya, bukan tanaman sawit saja, tanaman karet pun bisa digunakan untuk membasmi gulma-gulma yang ada di sekitaran tanaman kita ya, supaya bersih, supaya tidak ada yang tidak tercemar hama, dan pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik ya. Oke. Nah, ini lengkap ya di sini. Nah, lengkap ya. Cuman mungkin di daerah kalian beda-beda ininya, mereknya. Cuman kita harus memperhatikan kekuatannya saja ya. Nah, kekuatannya saja. Kekuatan seperti SL nya ini kita perhatikan ya. Nah, seperti ini, XL nya seperti ini kita perhatikan. Oke. Ini daftar-daftar herbisidanya ya. Nah, ini ya. Nah. Oke ya. Nah, ini yang 5 liter ya. Yang 5 liter ini untuk kalau misalkan kalian mempunyai
mempunyai lahan sekitar 5 hektar atau 2 hektar 3 hektar, mungkin kalian bisa menggunakan yang 5 liter ini ya, supaya lebih hemat. Harganya pun kalau yang 5 liter ini agak selisih lumayan ya dibandingkan 1 liter. Kalau 1 liter mungkin ya perbandingannya sekitar 3.000 atau 2.000 ya. Nah kalau 5 liternya kan lumayan, kalau kali 5 udah berapa kan, 2.000 kali 5 kan udah 10.000 kurangnya. Nah jadi kalian bisa menggunakan yang 5 liter seperti ini ya. Nah kalau Roundup ini 4 liter ya, nggak ada yang 5 liter, yang 4 liter kemasannya. Kalau yang promotion ada yang 5 liter ini ya. Oke ya, kalau untuk 1 hektar itu sekitar, kalau normal, kalau standar rumput sedang itu sekitar 3 liter ya, 3 atau 4 liter kalau untuk 1 hektar. Itu 1 liter ini bisa untuk, kalau rumput sedang bisa untuk 7 atau 8 tank yang 15 liter ya itu. Nah kalau misalnya rumput tebal mungkin sekitar 5 atau 6 ya, tergantung posisi rumputnya ya, posisi tebal atau tipis ya, atau tebal atau sedang. Nah jadi nggak ada patokannya kalau 1 liter tuh berapa tanknya, nggak ada patokannya. Itu kita lihat dulu kondisi rumputnya ya, rumputnya apa, tebal apa, rumputnya banyak kayu, itu harus dilebihkan. Jangan menurut ininya aja, nanti katanya nggak bagus padahal memang kurang dosisnya. Oke. Nah, ini 5 liter. Kalau mau hemat ya beli 5 liter saja kalau yang 1 hektar atau 2 hektar. Jadi hemat, uangnya hemat. Nah ini ya. Nah. Oke ya. Kalau M4 ini untuk ini ya, untuk fermentasi perikanan ya, tambak ikan-ikan kolam, terpal dan apa aja ya, bisa. Ini lengkap ya. Sekali ini. Sisanya lengkap. Oke ya, saya rasa cukup jelas ya. Nah ini yang sida up ini kekuatannya lumayan tinggi juga ya ini ya. Nah ini 490 SL ya. Ini herbisida sistemik. Oh sistemik ya, sama-sama seperti Roundup tadi ya. Nah ini punah tumbuh berbentuk larutan dalam air, berwarna kuning untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan berdaun sempit ya. Sama aja ya. Mungkin di bawah sawit, kelapa sawitnya ada, di bawah karet bisa juga, di lahan kosong juga bisa. Oke, ini bisa membunuh gulma daun sempit ya, seperti alang-alang ya, dan berdaun lebar seperti yang bunga-bunga putih itu ya. Oke. Nah untuk takarannya sendiri sama seperti yang lain ya. Ini kalau untuk daun, untuk rumput tebal itu sekitar 120 atau 150 cc mili per tank yang 15 liter ya. Kalau untuk daun sedang sekitar 110 atau 100 mili per tank. Kalau untuk untuk rumput tipis itu sekitar 80 atau 90 mili per liter per tank semprot yang 15 liter ya. Oke, sama aja ya. Pokoknya kita lihat dulu rumputnya ya, jangan asal takar aja. Kita lihat dulu rumputnya sedang atau tipis atau tebal. Itu beda-beda takarannya. Jadi nggak mesti itu 1 liter tuh dapatnya berapa tank, nggak mesti ya. Oke ya, sekian aja ya. Kalau ada yang kurang-kurang tolong di komen di bawah komentar ya. Oke.
Oke sahabat tani, sekarang kita lanjut ke ini ya, ke obat-obatan herbisida, insektisida dan fungisida ya. Nah ini dia tadi ya. Sekarang kita yang pertama kita ada insektisida Curakron ya. Oke. Nah, Curakron ini dia insektisida racun kontak ya. Dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dalam air berwarna kuning kecoklat-coklatan untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, cabai, jeruk, kacang hijau, kapas, kentang, kubis, semangka, tebu, tembakau, dan tomat. Oke ya, ini bisa diaplikasikan terhadap hama-hama pada tanaman ini ya, tanaman bawang merah, tanaman cabai, tanaman jeruk, tanaman kacang hijau, tanaman kapas, tanaman kentang, kubis, tanaman semangka, tanaman tebu, tembakau, dan tomat ya. Nah ini bisa untuk mengendalikan hama-hamanya ya, hama-hama tersebut ya. Oke, ini mereknya Curakron 500, kekuatannya 500 EC ya. Nah, ini insektisida untuk pengendalian hama ya. Berat bersihnya 100 ml ini. Oke ya, sekarang kita ada lagi yang namanya regen ya. Regen. Nah ini regen ya. Ini insektisida juga ya, insektisida dia sistemik ya, beda dengan yang tadi kontak. Maksudnya kalau kontak itu dia mengendalikan hamanya langsung, begitu semprot, begitu kena langsung dia mati ya hamanya. Kalau ini dia sistemik. Kalau sistemik itu ini kontak juga ini. Herbisida sistemik, insektisida sistemik. Oh, racun kontak dan lambung. Oh, dia ada dua fungsi ya, sistemik dan kontak ya. Dia untuk tanaman kacang panjang, untuk tanaman kentang, cabai, kubis, untuk tanaman kelapa sawit juga bisa ya. Ini untuk semut di kelapa sawit biasanya, untuk ulat-ulat, terus kacang panjang, kedelai, semangka, jeruk, terus kakao, terus padi, jagung, dan tebu ya. Ini regen ya. Ini ampuh juga ya. Dia ada dua fungsi ya, untuk sistemik dan kontak. Oke. Nah, kalau harganya mungkin beda-beda di tempat kalian ya. Oke. Sekarang kita ada fungisida ya. Fungisida ini untuk jamur ya. Nah, misalkan tanaman kalian ada yang menguning, misalkan cabenya menguning atau kacang panjangnya daunnya menguning atau busuk buah, ini bisa digunakan ya. Ini D10. Dia fungisida ya, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna kuning ke abu-abuan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman cabai, kentang, dan kedelai. Oke, untuk kacang-kacangan ya, untuk cabai bila daunnya kuning, busuk buah, atau buahnya mudah rontok, ini bisa digunakan ya, fungisida ini ya. Oke. Nah ini ampuh juga fungisida ini ya. Lihat dulu speknya. Oke. Nah ini ya untuk tanaman cabai ya. Penyakitnya bercak daun ya. Misalnya daunnya ada bercak-bercak seperti gosong seperti itu ya. Ini bisa digunakan untuk tanaman cabai. Penyemprotan volume tinggi, penyemprotan pada saat terlihat gejala serangan dan diulangi setiap 1 minggu sekali sesuai dengan tingkat serangan. Oke ya, untuk tanaman cabai sering nih kalau di musim hujan ya,
Nah, oke. Nah, kalau untuk tanaman kedelai, kacang kedelai ini penyakit karat atau Phacopsora pakhirhizi. Oke. Nah, penyemprotan volume tinggi apabila persentase daun terserang mencapai intensitas serangan lebih kurang 20% dan diulangi setiap 7 hari sesuai tingkat serangan ya. Nah, ini sama aja ya, di daunnya dia ada bercak karat ya, seperti gosong seperti itu ya. Oke, untuk tanaman kentang juga sama, penyakit busuk daun. Nah, Phytophthora infestan. Oke, penyemprotan volume tinggi dimulai 3 minggu setelah tanam. Apabila terlihat gejala serangan atau bila ditemukan satu bercak aktif per 10 tanaman pada cuaca berkabut atau kelembaban udara tinggi, dan diulangi setiap 7 hari sesuai tingkat serangan. Oke ya, ini misalnya daun-daun bercak, ada bercak seperti gosong-gosong seperti itu, seperti bercak karat gitu, itu dia mulai terserang penyakit ini ya, penyakit jamur ya. Nah, ini fungisida ini lawannya ya, untuk mengatasinya ya. Oke, mungkin di tempat kalian juga beda-beda mereknya. Nah, tapi kita lihat dulu dia fungisida ya. Fungisida ini untuk jamur tadi ya. Dia bukan insektisida, fungisida dia ini. Nah, ya. Kalau mereknya bisa apa aja ya, bisa skor, bisa di ini, bisa yang lain-lain ya. Nah, cuman fungsinya dia harus yang cari yang fungisida ya. Oke. Kita sekarang beralih ke Fulgar. Fulgar ini obat apa ya? Fulgar. Oh, ini untuk campuran ini ya, untuk campuran herbisida ya. Untuk campuran herbisida dia ini. Nah, untuk tanaman di bawah tanaman padi ya kayaknya nih. Untuk di bawah tanaman padi. Untuk campuran juga ya, sama seperti Indomin tadi ya. Ini ya untuk dia sistemik juga, sama Indomin tadi ya fungsinya. Namanya Fulgar ya. Oke. Nah, ini. Oke ya. Oke, sekarang kita ada Gandasil. Gandasil ini untuk apa ya? Gandasil D. Gandasil D. Oh, ini untuk pupuk daun yang lengkap dan sempurna. Oh, untuk pupuk daun ini, sahabat tani, untuk pupuk daun rupanya ini Gandasil D. Ini Gandasil D ini adalah pupuk daun lengkap yang dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Oke, untuk memperoleh hasil yang memuaskan, gunakan Gandasil D pada tingkat permulaan pertumbuhan tanaman dengan melarutkan 10 sampai 30 gram Gandasil D dalam 10 liter air. 10 sampai 30 gram per 10 liter air. Ini berapa gram ya? Ini berapa gram? Ada keterangannya di sini ya. Oke. Ya, ini kandungannya ya. Kita lihat kandungannya ini apa aja kandungannya, posisinya nitrogen atau ureanya 20% ya. Oh, lumayan tinggi ya, 20%. Terus fosfornya 15%. Kaliumnya 15% ya. Kalium ini KCl-nya ya, KCl-nya 15%, K2O nya. Oke. Dilengkapi dengan unsur-unsur magnesium Mg. Ini seperti yang ada di dalam kandungan kapur pertanian ya, Mg ya. Mangan, Mn, buron, B, tembaga, Cu, kobal, seng, serta vitamin-vitamin untuk pertumbuhan tanaman seperti aneurin, laktoflavin, dan nikotinik asid aminid. Oke, ini untuk pupuk daun ya, pupuk daun untuk tanaman cabai, bisa kacang, pokoknya tanaman-tanaman musiman ya. Seperti kacang, cabai, tomat, dan lain-lain ya. Oke, dan hasilnya bagus ini sepertinya nih ya.